Banyak orang yang mengacu pada Orde Baru sebagai era di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. Korupsi belakangan ini telah menjadi hobi sebagian besar wakil rakyat. Banyak sekali para petinggi yang tersandung kasus korupsi, baik dari proyek kecil bahkan proyek besar, baik dari jutaan rupiah bahkan miliaran rupiah. Hal ini bukanlah hal sepele bagi kita. Ini adalah kejahatan yang besar yang akan menghancurkan bangsa. Polda Papua telah menetapkan Bupati Mambera Moraya berinisial DD sebagai tersangka dugaan korupsi dana penanggulangan COVID-19 tahun anggaran 2020 lalu senilai 3,1 miliar rupiah. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri ditemui Selasa 29 Juni 2021 di Jayapura, membenarkan pihaknya telah menetapkan Bupati Mambera menghadapi situasi Papua pada umumnya. Mulai sekarang pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua ini, periode kedua ini, kita menegaskan bahwa pembangunan di Papua itu dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan. Kita pertama sudah menyiapkan Perpres yang sekarang sedang dipelajari agar pembangunan di Papua itu betul-betul dirasakan oleh rakyatnya. Karena dana untuk Papua itu besar sekali, tapi dikorupsi oleh elit-elitnya di sana. Rakyatnya enggak. Dan terjadi lagi, dan lagi. Mungkin adalah kata yang tepat apabila membaca berita tentang korupsi di negeri ini. Kepalsuan sang manusia berdasi, semua janji yang kau tebar dulu untuk menangkap kepercayaan masyarakat kini berubah menjadi melukai hati. Kalau kata Pak Gunawan Muhammad, titik bahaya dari korupsi tidak hanya dilihat dari presentasi kebocoran uang, tapi juga dilihat dari menipisnya kepercayaan bersihnya aparatur negara secara keseluruhan. Apakah si miskin semakin miskin? Apakah si kaya semakin kaya? Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan KPK sebenarnya tancap gas di awal tahun ini karena Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, bila kita memperhatikan lebih dalam, perilaku yang kita anggap sebagai korupsi ternyata sudah berlangsung sangat lama, bahkan jauh sebelum Indonesia ada sebagai negara. Seperti yang terjadi di ibu kota Jakarta dengan kemajuan yang sangat pesat, akan tetapi semua itu tidak lepas dari kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Jakarta seperti kasus lahan DP 0% di Munjul. Dengan ini membuktikan korupsi telah berkembang pesat yang melibatkan para pejabat berkuasa, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki hutang di mana-mana. Sidang perdana dugaan kasus korupsi dana hibah KONI Kota Banjarmasin mendudukan dua pengurus KONI Banjarmasin periode 2014-2018. Penyidik di Treskrimsus Polda Kalsel menyerahkan berkas perkara dan dua tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pekerjaan rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten. Kedua tersangka yang tersandung kasus ini yakni Direktur RUA dan seorang pegawai BPBD Kabupaten. Bukti yang sah.
Mantan sekda ini tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kursi tunggu dan kursi rapat di 10 kecamatan, 14 puskesmas, 5 kelurahan, dan puluhan desa di Kabupaten Tanah Bumbu. Salam ASN tanpa KKN. Kita memilih, dipilih, dan terpilih. Seharusnya kerja tanpa pamrih. Memang keadaan membuat kita sulit memilih, tetapi tegas tolak dengan gigih. Kita ASN tanpa KKN. ASN bukan profesi untuk memperkaya diri, apalagi mencari relasi demi pundi-pundi. Tulus mengabdi pada negeri demi bangsa Ibu Pertiwi. Inikah yang disebut wajah Indonesia saat ini? Korupsi merajalela, membuat yang berkuasa semakin kaya dan rakyat semakin menderita. Di mana Indonesiaku yang katanya negeri yang kaya akan sumber daya alamnya yang luar biasa. Apakah semua itu hanya kaum elit yang pantas menikmatinya? Sedangkan rakyat hanya bisa menonton saja. Ayo bersama kita kembalikan Indonesia menjadi negara pusaka, abadi dan jaya. Indonesia yang dipuja-puja bangsa. Indonesia yang menjadi tanah air untuk seluruh rakyatnya. Dimulai dari diri kita sendiri untuk berkata tidak pada korupsi.